Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Latifnisa Arif dengan NIM 2205097484 dari kelas PTI 2022C Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi serta praktikum ARP yaitu Address Resolution Protocol. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Baik, langsung saja kita akan bahas terlebih dahulu apa itu ARP. Jadi ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol, yaitu sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control, atau yang biasa kita sebut dengan MAC address. Jadi, ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi yaitu berupa kabel, radio, atau cahaya. Nah, di sini sudah ada contoh tabel ARP di Command Prompt Windows ya. Jadi tabel ARP ini didapatkan dari request broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Untuk lebih lanjutnya kita nanti sambil praktikum saja. Oke, lanjut. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja ARP itu? Yang pertama, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP, yaitu dengan memasukkan ARP-A di command prompt-nya nanti. Yang kedua, jika tabel di ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Nah, di sini nanti maksudnya tidak ditemukan ya seperti ini, di layar 2-nya bisa dicek. Selanjutnya, yang ketiga, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Dan yang terakhir, terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Nah, langsung saja kita masuk pada percobaan, yaitu skenario pertama. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet, ini subnetnya, dan dihubungkan menggunakan switch. Ya, jadi kita akan mensimulasikan maksudnya request itu apa, reply itu apa. Nah, kita akan masuk ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Nah, jadi kita siapkan PC3 ini dan subnetnya serta ditambahkan dengan IP address. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Kita siapkan PC. Oke, bisa dilihat di sini. Kita siapkan 3 PC sesuai dengan contoh. Nah, PC-PC ini akan memiliki satu subnet ya, dihubungkan dengan switch. Kita hubungkan dari sini ke sini. Nah, untuk membedakan tiap PC, sebenarnya ini kita bisa ganti nama-namanya. Bisa kita mulai dari sini PC3, di sini PC2, dan yang ini PC1. Sebenarnya buat apa sih? Ya untuk membedakan serta memberikan identitas pada PC-PC yang ada. Oke, lanjut. Oh ya, kita masukkan juga IP address-nya. Caranya kita klik PC-nya, kita masuk ke konfigurasi device Ethernet. Kita masukkan di sini IPv4 address. Ya, itu 192.168.11. Enter, benar nggak? Oke, benar. Selanjutnya demikian juga di PC2 hanya saja sebagai pembeda identitas ya. Kita bedakan dengan angka terakhirnya yaitu 192.168.1.2. Nah, ini untuk membedakan ya sebagai identitas dari masing-masing PC. Lalu yang terakhir PC3 sama halnya dengan PC-PC sebelumnya. 192.168.1.3. Enter. Nah,
Di sini saat ini setiap PC sudah punya identitasnya masing-masing. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada mode real time, di PC1 silahkan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut. Nah, kita udah masuk di sini. Ini masih mode real time, sebelah sini oke, masuk. Setelah itu kita klik desktop, command prompt. Nah, kita tuliskan di sini ARP min A, enter. Oke, jawabannya adalah no ARP entries found. Jadi benar, di PC1 belum ada ARP yang dapat ditemukan. Sudah sesuai? Kita lanjut di langkah berikutnya, yaitu pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah RPD. Nah, karena tadi ARP-nya masih kosong, jadi kita tidak perlu melakukan langkah ini. Selanjutnya, masukkanlah mode simulation. Buat simpel PDU dari PC1 ke PC3. Nah, ini kita garis bawah di sini ya, hanya PC1 dan PC3. Kita masuk ke mode simulation. Oke. Lalu PDU di sini. Kita klik di PC1 untuk ke PC3. Oke. Sudah tersedia. Selanjutnya, filter event list menjadi show none dan edit filter dari IPv menjadi ARP. Oke, letaknya di sini kita sesuaikan. Show all none, edit filter, ARP. Oke, kita skip. Langsung ya, kita kembali lagi ke tutorialnya. Lalu jalanlah simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP-A. Oke, langsung saja kita jalankan simulationnya. Di sini dari PC1, PDU masih di stay di sini. Kita klik tombol next. Nah, PDU mulai di broadcast ya. Belum. Ini masih di request, dia request. Kita coba cek di sini. Ya, benar. Di layer 1, di layer 2, di in layers dan out layers sudah sama. Kita next lagi di sini. Nah, dia udah mulai melakukan broadcast nih dari request tadi, dia broadcast ke PC2 ke PC3. Nah, kok ini di PC2 ada seperti ini? Kira-kira ada apa? Kita coba cek dulu di PC2. Ini. Nah, di PC2 in layers-nya tertera ya. Di layer 2 sudah ada, tapi di layer kedua yang out layers dia tidak muncul. Maksudnya apa? Karena kita tadi hanya mensimulasikan antara PC1 ke PC3, jadi di sini PC2 tidak merasa bisa menerima pesan itu tadi ya. Jadi seperti itu. Di PC3 kita coba cek. Nah, di PC3 di layer 2 antara in layers dan out layers sudah tertera di seperti ini. Jadi benar adanya. Kita lanjutkan lagi setelah request broadcast dijalankan seperti ini. Kita mulai dengan replay. Replay seperti apa sih? Dibalas ya. Jadi dari PC3 kembali lagi ke bandwidth. Dan selanjutnya kembali lagi ke PC1. Oke, dari sini sudah selesai prosesnya. Kita kembalikan lagi ke mode real time. Untuk selanjutnya kita cek apakah sudah tertera ARP-nya di PC1. Kita cek lagi dengan sama halnya sebelumnya, yaitu ARP-A. Enter. Nah, di sini internet address-nya sudah tersedia, yaitu 192.168.1.3. Jadi antara PC1 ke PC3 ya ini. Lanjut, kita coba cek juga di PC2. Apakah demikian? Wow. Dan masuk ke desktop, command prompt, ARP-A juga. No ARP entries found ya, karena ini tadi hanya ditujukan ke PC1 dan PC3. Jadi PC2 tidak merasa punya ARP-nya. Nah, kita coba cek lagi di PC3, apakah dia sudah menerima ARP-nya. Kita ketikkan ARP-A,